Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan meskipun secara virtual. Oke, materi penyuluhan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai memanfaatkan potensi diri dan lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Nah, di sini kita membicarakan di lingkup sosial ya. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai permasalahan kesejahteraan sosial terlebih dahulu ya. Seperti yang dapat kita lihat ya, permasalahan kesejahteraan sosial ini selalu ada dalam kehidupan manusia, tanpa terkecuali dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, beragam potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan dan kemandirian lingkungan itu seperti adanya lembaga atau institusi sosial, serta nilai-nilai yang mendukung pembangunan seperti nilai kebersamaan, gotong royong, dan kesetiakawanan. Nah, apabila potensi tersebut ini tidak dapat dijaga, maka tentunya akan memudar ya, bahkan mungkin akan menghilang. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada, sehingga masyarakat pun dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih kesejahteraan sosial itu? Nah, jadi sejahtera itu diartikan sebagai tentram, senang, dan sehat sentosa. Nah, sehingga masyarakat yang sejahtera itu adalah masyarakat dengan keadaan sehat, damai, dan senang. Nah, masyarakat yang sejahtera ini merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Nah, kehidupan sejahtera ini ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular. Masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang ramah dan hijau. Selain itu juga tentunya memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat ya, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutannya. Lalu pasti ada pertanyaan nih, gimana sih masyarakat sejahtera itu dapat terwujud? Tentunya dengan cara partisipasi dalam pembangunan. Nah, jadi hakikat pembangunan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, di mana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Terus tujuan dari pembangunan sendiri dalam kesejahteraan ini apa sih? Nah, tentunya tujuannya itu adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya masyarakat secara bersama-sama dapat menggunakan potensi yang dimilikinya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan lingkungan sosialnya. Hal ini tentunya dapat dicapai apabila masyarakat berperan serta dalam proses pembangunan. Oke, udah masuk nih ke pembahasan inti ya. Nah, berbicara soal potensi, kita juga harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih potensi diri itu? Nah, jadi potensi diri merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam diri dan menunggu diwujudkan atau diaktualisasikan untuk menjadi manfaat nyata dalam kehidupan manusia. Nah, setiap manusia ini tentunya memiliki bermacam-macam potensi diri yang dapat dikembangkan ya. Pada dasarnya, kita sebagai manusia yang bermasyarakat mempunyai banyak potensi, baik dilihat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial dan budaya. Dengan melimpahnya sumber daya yang kita miliki, tentunya harus diimbangi dengan pemanfaatan potensi diri yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, potensi-potensi tersebut ini dapat berupa organisasi masyarakat atau lembaga sosial yang ada. Rasa kepedulian pun termasuk ke dalam potensi diri ya. Nah, sebagai masyarakat, kita dapat memanfaatkan potensi tersebut melalui gotong royong, membantu warga yang kurang mampu atau yang terkena musibah, dan masih banyak lagi.
Untuk mendukung pemanfaatan potensi diri, tentunya diperlukan adanya fasilitas lingkungan, yang mana dalam hal ini, kekayaan sumber daya di Indonesia sangatlah melimpah. Kita dapat memanfaatkan lingkungan dengan cara yang bijak, seperti pengolahan kembali barang-barang bekas atau sampah yang dapat dijadikan kerajinan atau pupuk kompos. Dari hasil pengolahan tersebut dapat disalurkan ke pasar ya, agar menjadi memiliki nilai jual. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan potensi diri dan lingkungan. Nah, kenapa sih harus memanfaatkan potensi diri? Tentunya untuk menciptakan kesejahteraan sosial, sehingga kita dapat hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Oleh karena itu, yuk kita lebih aware lagi terhadap potensi yang dimiliki dan juga lingkungan yang ada. Manfaatkan potensi tersebut dengan sebaik mungkin, karena sejatinya lingkungan sejahtera tercipta dari masyarakat yang mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali di kegiatan penyuluhan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.